Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan membacakan sebuah cerita dosa kita semua. Pengarangnya Bapak Motinggo Buse. Kita doakan beliau yang sudah berada di alam kubur, diterima iman Islamnya, selalu mendapatkan tempat yang layak. Tak lupa kepada keluarganya yang ditinggalkan, keturunannya, semoga diberikan kesehatan dan selalu diberikan rizki yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diterbitkan oleh PT Balai Pustaka nomor 3300, cetakan pertama tahun 1986. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Burung-burung camar berterbangan dengan liar di sela-sela kabut pagi yang masih berat, bergantungan di seluruh keluasan pandang. Lampu-lampu masih nyala di sekeliling pelabuhan panjang, dan Wahab masih saja duduk di sebuah kursi rotan di beranda geladak dengan handuk pada lehernya. Hari masih jam 7 ketika itu, dan kapal belum boleh masuk sebelum mendapat izin dari Syah Bandar pada jam 8-nya. Kapten kapal kecil itu dengan dada telanjang mendekati Wahab dan berkata kepadanya, "Sebentar lagi." "Iya, sebentar lagi," jawab Wahab. Wahab melihat ke arah kapten tua itu dan bertanya, "Sudah berapa lama kapten bekerja di kapal?" "Lebih 20 tahun." 20 tahun? Hampir Wahab berteriak mengulangi kata-kata kapten itu. "Iya, 20 tahun." "Tidak mengganggu keadaan rumah tangga?" tanya Wahab. "Saya tak pernah berumah tangga. Maaf, kalau saya turun ke darat, saya akan menjumpainya." "Maksud saya istri yang sah," sela Wahab ketika kapten itu masih akan berbicara. Kapten itu terdiam agak lama. Wahab berdiri dan sama-sama memegang terali geladak, tetapi kapten itu masih tetap tak angkat bicara. "Dahulu memang saya mempunyai seorang istri, tetapi apa boleh buat, dia tidak suka saya jadi pelaut. Akhirnya saya menerima permintaannya. Dia ingin kawin dengan seorang haji dan sekarang hidup berbahagia." Wahab tertarik dengan ucapan terakhir dari mulut kapten itu. Kapten itu menawarkan kepadanya rokok State Express dan Wahab menerimanya. Kapten itu menyalakan baginya dan Wahab menerimanya. "Sekali jatuh cinta dengan laut, kita sudi mati di lautan. Barangkali saudara ada membaca cerita-cerita perang di mana seorang kapten kapal adalah orang yang terakhir ikut tenggelam bersama kapalnya yang barusan kena bom. Saudara berasal dari mana?" tanya kapten itu tiba-tiba. "Dari sini juga," jawab Wahab sambil mencoba mencurikan pandangnya untuk memperhatikan raut muka kapten itu. "Tetapi saya telah 2 tahun meninggalkan tempat ini, dan sekarang saya akan pulang mendapatkan istri saya," kata Wahab. "Maaf," kata kapten itu, "saudara telah meninggalkan istri saudara selama 2 tahun tanpa pulang?" "Iya," jawab Wahab. "Kenapa?" "Ada pepatah lama yang masih belum saya lupakan," kata kapten itu. Dihisapnya rokoknya agak dalam dan kemudian berkata sambil menepuk bahu Wahab, "Tetapi saudara, jangan tersinggung. Pepatah itu berbunyi demikian, kalau kau akan berangkat meninggalkan istri, janganlah terlalu lama. Kalau lebih dari 40 hari, taruhlah abu di sekeliling tempat tidurnya." "Apa maksudnya?" tanya Wahab agak tertarik.
Abu itu akan menunjukkan jejak orang yang datang selama engkau tinggalkan. Wahab terdiam agak lama mendengar ucapan kapten itu dan kemudian dipalingkannya pandang ke balik gunung kunyit. Dan di balik bukit itulah beberapa kilometer lagi istrinya 2 tahun yang lalu ditinggalkannya. Apa maksudnya? Tanya Wahab agak tertarik. Abu itu akan menunjukkan jejak orang yang datang selama engkau tinggalkan. Wahab terdiam agak lama mendengar ucapan kapten itu dan kemudian dipalingkannya pandang ke balik gunung kunyit dan di balik bukit itulah beberapa kilometer lagi istrinya 2 tahun yang lalu ditinggalkannya. Istri saya seorang perempuan setia, kata Wahab mencoba menghibur dirinya dalam segala kekhawatirannya. Istri saya juga seorang perempuan setia, kata kapten kapal itu. Tetapi saya kira, kata Wahab sambil mendelik kepada kapten itu, istri kita tidak sama. Kapten itu jadi terdiam dengan ucapan Wahab itu sekalipun hanya beberapa detik saja. Kemudian ia berkata, selamat pagi, coba saudara renungkan perkataan saya tadi. Dan ingat, itu dongeng Timor, nama saya Berak Kandilah. Kapten itu menepuk dadanya sendiri dan sesudah itu menepuk bahu Wahab. Lalu kapten itu pergi. Sekarang tinggallah Wahab seorang diri sambil melemparkan puntung rokok ke permukaan air. Bila matanya diangkatnya ke atas, ia masih melihat burung-burung camar berterbangan dengan bebasnya. Wahab begitu asyik melihat bagaimana burung-burung itu bergelut di udara pagi yang masih dingin itu, sehingga ia tak tahu bahwa Kapten Berek Kandilah telah ada kembali di sisinya. Berkata lagi kapten itu, saya membosankan barangkali karena saya datang lagi, tetapi saya sendiri tak bosan kalau berbicara tentang laut. Wahab hanya menoleh sebentar kepadanya sambil mengangguk, kemudian matanya kembali menatap ke arah burung-burung camar yang asyik bergelut di udara. Mereka itu adalah kawan-kawan kami, kata kapten itu dengan nyinyirnya. Maaf, saya membosankan barangkali, tetapi sungguh kami banyak belajar dari burung-burung itu, bagaimana bagus dan senang ria hidup di laut. Wahab masih terdiam. Tuan bernama Berek. Tetapi kapten itu menyambung kealpaan Wahab dengan menyebut namanya sendiri. Nama saya Berek Kandila. Jangan lupa, kapal kecil ini bernama Kota Baru. Jangan lupa, siapa tahu nanti saudara butuh dengan saya, lain kali dan lain hari. Kapten itu berjalan dan meloncat seperti kijang ke sebalik kamarnya, kemudian memasang corong di mulutnya sambil berteriak, "Motor! Motor!" Sebentar kemudian terdengar motor kapal itu menggeru-geru dan sesudah itu terdengar pula sebuah peluit panjang dan serak bunyinya. Kapal itu mulai bergerak perlahan-lahan dan beberapa puluh menit kemudian sebuah motor boot Syah Bandar mendekat ke arah kapal kecil ini. Makin lama kapal itu makin ke tepi pelabuhan. Ketika Wahab akan turun dari tangga kapal, kapten itu berseru-seru memanggilnya dengan berteriak, "Hei Bung, hei Bung, hei Bung," beberapa kali. Maaf kalau saya membosankan. Begini, saya mau menitip seekor burung nuri. Kapan Bung datang lagi ke kapal ini? Ingat namanya Kota Baru. Bawalah seekor burung nuri. Akan saya beli berapa saja. Baik, jawab Wahab segera. Dan jangan lupa nama saya Berek Kandila. Dan ingat, nama kapal saya Kota Baru. Jangan lupa, selamat, selamat. Keluar dari Daune, beberapa buah taksi telah menanti berjajar-jajar di luar pelabuhan Panjang. Wahab membawa kopornya menaiki sebuah taksi dan tak lama kemudian taksi itu meluncur sepanjang jalan antara Panjang dan kota yang ditujunya, Teluk Betung. Di simpang kangkung ia menyuruh sopir agar berhenti dekat tempat yang disebutnya Bang X Komto. Dan ketika ia turun dari taksi itu, ia telah lupa sama sekali akan ucapan kapten kapal itu.
Hatinya sangat berdebar dan ia tidak tahu apakah yang akan dilontarkan istrinya kepadanya sekiranya kedatangannya itu tidak disenangi sama sekali. Ia berjalan lebih bergegas melewati seleretan rumah-rumah dan ia sama sekali tidak mengacuhkan beberapa orang menongolkan kepalanya ke jendela atau keluar beranda melihat ia datang. Bahkan ada yang berbisik-bisik mempercakapkannya. Di depan sebuah pagar kawat pekarangan rumahnya, Wahab menelan napasnya dalam-dalam, kemudian dicobanya memaniskan parasnya dengan sebuah senyum terganggu, dan kemudian diangkatnya kepalanya. Betapa terkejutnya ia membaca huruf-huruf yang tergantung di depan pintu di atas selai karton. Rumah ini akan dijual. Lama sekali ia pandangi rumah itu, rumahnya sendiri, rumah yang dibelinya dengan memeras keringat bertahun-tahun. Melawan siksaan hidup dan bahkan taruhan jiwa, seakan ia tak percaya akan huruf-huruf yang tertera di atas karton itu. Ditekannya tangannya pada kopornya sehingga cantel kopor itu tergenggam dengan begitu eratnya. Kini matanya menjadi liar dan merah dan mulai memperhatikan keadaan sekeliling dengan perasaan hangus. Ia tak begitu sadar benar bahwa orang sudah banyak berkumpul saling mempercakapkannya karena matanya tiba-tiba berpapasan dengan mata Tuan Abdul Wahab, seorang tetangga Pakistan yang senama dengan dia. Tuan Abdul Wahab dengan kain sarung yang agak kedodoran datang berlari-lari mendekatinya. Bibirnya akan berkata-kata sambil berlari-lari itu, tetapi masih tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika telah bergerak berdiri di hadapan Wahab. Wahab kemudian berkata kepada Tuan Abdul Wahab, "Tidak usah diterangkan Tuan senama." Dia dulu sering menyebutkan Tuan Abdul Wahab dengan sebutan Tuan senama. "Saya tentu malam ini menginap di hotel." Tuan Abdul Wahab alias Tuan senama itu makin gugup, akhirnya berkata kaku, "Ya Khalik, kami kira Pak Wahab sudah maaf ya Khalik, kami kira Bapak sudah meninggal dunia." Wahab memandang tetangga Pakistannya dengan tercengang. "Meninggal dunia?" tanya Wahab. Orang Pakistan itu sambil membenahkan kainnya yang kedodoran mengangguk-angguk laksana burung kakak tua. Wahab juga mengangguk, tapi tidak seperti kakak tua. Ia berjalan tetapi senantiasa berhenti sebentar, melihat orang-orang yang berkelompok-kelompok memperhatikan dia. Perasaan malu kepada diri dan benci kepada mereka timbul dengan sempoyong begitu saja ke hatinya. Tetapi sekali lagi ia tertegun melihat seorang tukang jahit Sultan Sinaro datang menghampirinya dan seakan mau memeluknya. "Engkau Wahab?" teriak Sultan Sinaro. Tetapi Wahab mengangguk dengan dinginnya sekali sehingga Sultan Sinaro menjadi heran, karena orang yang ditegurnya itu dahulu adalah sahabat baiknya yang sering mengupahkan pakaian kepadanya menjelang lebaran dan main kartu sekali sebulan di rumahnya sambil menghirup-hirup hidangan bandrek Betawi. Wahab benci melihat pandangan penegur-penegurnya karena pandangan mereka seolah-olah pandangan yang penuh keajaiban, melihat mayat yang hidup kembali. Dengan sebuah becak ia menuju ke sebuah hotel Kesuma. Hotel itu adalah sebuah hotel bertingkat kepunyaan Ali Hilabi yang dikenalnya dahulu seorang anak kecil yang dengan rajinnya menunggangi sebuah gerobak kambing mengunjal kelapa dari Gunung Kunyit. Sekarang pemuda itu telah makmur dengan sewa hotel yang termahal di Jalan Gudang Garam itu. Sore itu dia duduk-duduk di teras hotel sambil menghirup kopi hitam. Tiba-tiba saja ada seorang yang langsung menarik kursi duduk di hadapannya sehingga ia terkejut. Orang itu ketawa. Orang itu adalah kapten kapal Berek Kandila. "Saya Berek Kandila, tadi pagi sudah lupa?" "Belum," jawab Wahab dingin. "Maaf, saya suka campur urusan orang. Saudara kelihatan susah. Lebih baik minum bir atau kita bertanding tidak pakai gelas." Wahab cuma menantangnya dengan sikap tidak suka kepada orang yang mengajaknya bicara. "Saya mendapat cilaka, Bung," kata Berek Kandila kemudian.
Sudah 5 kali kapal saya bocor, sekarang bocor besar. Tetapi parai persetan sama dia. Malam ini kita tidak perlu susah. Muatan dibongkar, itu kapal sudah ditambal. Dan besok pagi saya berangkat dengan kapal setengah bocor. Tetapi mana penumpang bisa tahu? Cuma kapten. Sambil ditunjuknya bulu dadanya. Ya, cuma kapten punya tanggung jawab. Dan setelah itu dia berteriak, "Bir!" Dia panggil pelayan hotel dan dia pesan 10 botol bir. "Saya tidak ikut minum," kata Wahab. "Hah? Hah? Tidak apa," kata kapten itu ketawa keras kemudian. Dan ketika sisa ketawanya masih tinggal sedikit, ia berkata dengan lucu, "Kalau Bung tidak mau bertanding dengan Berek Kandila, maka Berek Kandila akan bertanding dengan Berek Kandila sendiri." Sementara pelayan hotel belum datang membawa 10 botol bir, Berek Kandila bertanya kepada Wahab, "Tinggal di Tanjung Karang, Kota Bumi, Tataan, atau Kota Agung? Tentu istri saudara sudah rindu menanti." Wahab menelan ludahnya dan napasnya terasa sesak. "Jangan marah," kata Berek Kandila. "Coba taksir berapa umur saya?" 60 tahun, tetapi saya masih muda. Ini karena saya punya semboyan. Hei Berek Kandila, kamu adalah keturunan Kandila. Kamu harus hidup senang di mana saja. Waktu susah juga harus senang. Waktu berdosa juga harus senang. Waktu mati juga harus senang. Itulah kata-kata saya. Punya mama yang sudah tua. Sekarang dia punya umur kira-kira 100. Mama saya sudah tua, lebih tua dari umur kota ini." 10 botol bir tersusun di meja, tetapi Berek Kandila berkata juga, "Saya membosankan. Karena itu saya lebih suka di laut daripada di darat. Orang di darat sibuk, tidak suka bicara, tetapi saya banyak bicara." Ia mulai membuka tutup botol lalu menungkupkan gelas di atas meja. Tanda gelas itu tidak diperlukan. Dan dia mulai minum dari mulut botol itu. Pada botol kedua, kapten kapal membuat sebuah demonstrasi minum. Ia minum pada mulut botol tanpa memegang botol sama sekali. Tetapi bir itu masuk lehernya dengan teratur. Beberapa orang hotel melihat padanya dan dengan senyum ramah, kapten kapal itu berkata kepada orang-orang yang tak dikenalnya itu, "Boleh lihat, tidak boleh bayar." Wahab masuk kamar ketika kapten itu menaruh botol ke-10 dalam keadaan kosong. Kemudian ia melihat kapten itu masih duduk dengan mata mengantuk ketika ia keluar kamar dalam pakaian piyama. Wahab berdiri di depan pagar teras. Kota kecil di bawahnya kelihatan terang benderang oleh lampu-lampu yang menyala. Dalam gemerlapan lampu di bawah itu, Wahab seakan bisa mengenal tiap nama jalan, tiap nama orang yang pernah dikenalnya, dan tiap peristiwa yang pernah dia alami. Kembali matanya ditolehkannya ke arah kapten yang sedang terbahak-bahak itu, lambang kegembiraan hidup, pikirnya, tetapi kemudian ia berkata, lambang kebohongan kepada diri sendiri tentang duka cita yang disembunyikan. Ia kembali memusatkan pandangan pada kota kecil Teluk Betung digenangi cahaya lampu-lampu itu. Satu-satunya orang yang akan ditemuinya pada saat itu adalah keponakannya, Muttalib, yang bekerja sebagai buruh perusahaan aki dan besi di Kebon Sawo. Nyala api gas yang mementalkan bunga-bunga api menyilaukan pandangannya untuk mendapatkan wajah Muttalib di antara buruh-buruh yang bekerja memakai masker dan muka yang bercelomok dengan arang dan minyak itu. Tetapi Muttalib yang lebih dahulu melihatnya, anak muda itu, dengan wajah terkejut, tetapi kemudian gembira, segera melemparkan martil yang sedang diketokannya, lalu berlari mendapatkan pamannya. Ia membuka masker penutup hidung. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.